Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenty Zaimima. Saya mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia semester 6 di IAI Al-Qalam Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada yang akan saya presentasikan, ada hakikat, evaluasi, dan kedudukannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu ada jenis-jenis tes kebahasaan dan keterampilan bahasa Indonesia, serta jenis-jenis tes kesastraan. Terus yang ada penyekoran dan sistem pemberian nilai dan pengelolaan nilai, analisis butir soal bahasa dan sastra, asesmen alternatif, serta penilaian berbasis kelas, lalu teknik penyusunan teks. Baik, di sini pada bab pertama ini adalah hakikat, evaluasi, dan kedudukannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Evaluasi tidak boleh dipandang sebagai kumpulan teknik, tetapi lebih merupakan sebuah proses yang berdasarkan pola-pola prinsip. Dalam hal itu, Depdiknas mengkategorikan prinsip-prinsip umum evaluasi yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan menjelaskan apa yang harus dinilai, selalu mendapatkan prioritas dalam proses evaluasi. Yang selanjutnya ada teknik evaluasi. Teknik evaluasi ini harus dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan harus dipertimbangkan agar metode yang digunakan paling efektif untuk menentukan apa yang ingin diketahui oleh siswa. Evaluasi ini kooperatif. Menurut berbagai teknik, salah satu alasannya perlu berbagai teknik evaluasi adalah karena pada setiap jenis hanya menyajikan bukti-bukti yang unik, tetapi terbatas tentang perilaku siswa guna mendapatkan gambaran yang kooperatif tentang pencapaian siswa, kombinasi hasil dari berbagai teknik begitu. Yang selanjutnya, pemakaian teknik evaluasi yang sewajarnya. Kemudian evaluasi hanya alat pencapai tujuan yang bukan merupakan tujuan akhirnya. Baik. Lalu tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Evaluasi itu apa sih? Evaluasi hasil belajar. Evaluasi dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi ataupun suatu proses untuk sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan yang diperlukan sebagai dasar untuk penilaian seorang siswa, untuk mengetahui kemampuan siswanya pada tujuan penyampaian suatu pembelajaran yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Terus tujuan evaluasi bahasa itu apa sih? Ada tes, ada alat, ada prosedur evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dengan menggunakan pertanyaan atau tugas atau bisa dikerjakan atau pertanyaan secara langsung kepada siswa secara individu. Dapat diadakan dari beberapa jenis, misalnya ada tes seleksi, terus tes masuk, tes penempatan, tes keberhasilan, tes perkembangan, tes hasil presentasi belajar, dan tes penguasaan materi yang telah kita sampaikan kepada siswa. Begitu. Ada terus selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian. Implementasi penilaian dalam kurikulum itu dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian semua kompetensi dasar
Jadi dari keseluruhan kompetensi itu ada evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan untuk mengetahui pencapaian yang telah dilakukan begitu. Selanjutnya ada jenis-jenis tes kebahasaan dan keterampilan berbahasa Indonesia. Baik berbentuk soal esai misalnya maupun objektif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun menurut Subiono, soal teks bentuk esai lebih tepatnya digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yang bersikap kompleks dan lebih tepatnya digunakan untuk mengukur objektif, tepat digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berupa kemampuan mengingat, mengenal kembali fakta-fakta, memahami hubungan antara hal lebih baik, menghasilkan prinsip-prinsip yang baik. Juga ada tes bunyi evaluasi ranah pengetahuan bahasa, ruang lingkup evaluasi itu maksudnya ya. Terus ada tes bunyi bahasa. Tes bunyi bahasa ini seperti apa sih? Pada umumnya lebih banyak dilakukan pada penyelenggaraan pengajaran bahasa sebagai bahan asing dari bahasa pertama atau bahasa kedua begitu. Terus lagi ada tes kosakata. Kosakata tes kosakata ini mengukur kemampuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulisnya. Jadi, kita dengan menggunakan teks kosakata ini akan mengetahui berapa banyak kosakata yang telah mampu diserap oleh siswa-siswa kita. Terus ada yang namanya tes struktur atau tata bahasa. Tata bahasa atau sintaksis ini merupakan bagian yang berkaitan dengan penataan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh seseorang siswa dan yang ada hubungannya dengan bersifat prediktif sehingga menghasilkan kalimat yang gramatikal. Begitu. Selanjutnya ada tes menyimak juga. Menyimak itu adalah tes yang tidak hanya untuk mengetahui apakah seorang siswa atau seseorang itu dapat menyimak atau tidak, tetapi untuk mengukur kemampuan seseorang memahami bahasa lisan yang didengar dan didapat oleh seseorang sehingga penyataan tentang fakta tersebut dapat berupa simulasi percakapan singkat atau uraian wacana yang kita teskan setelah dia menyimak apa yang telah kita sampaikan begitu. Terus ada evaluasi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini sangat kompleks karena tidak hanya menuntut pemahaman terhadap masalah yang akan diinformasikan, tetapi juga menuntut kemampuan menggunakan perangkat kebahasaan dan apa ya? Dan itu tadi banyaknya kosakata yang kita dapat, terus macam-macam yang telah diserap begitu. Terus ada lagi yang namanya tes berbicara. Tes berbicara ini adalah umum dianggap tes yang paling sukar atau rada sulit karena salah satu sebabnya adalah bahwa hakikat keterampilan berbicara seseorang itu sendiri kadang sukar. Kita kadang akan menyampaikan apa, tetapi kita untuk menyampaikannya itu bahasa yang akan kita gunakan itu kadang terlalu sulit. Apa takutnya tidak bisa diterima oleh mitra tutur kita begitu. Terus selanjutnya lagi ada tes menulis. Tes menulis ini merupakan kegiatan berbahasa yang melibatkan berbagai kemampuan dan keterampilan secara terpadu. Tujuan pembelajaran menulis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, siswa mampu mengungkapkan unsur-unsur kebahasaan seperti ejaan, kosakata,
struktur kalimat, dan pemakaian paragraf. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan sesuai dengan konteks atau pragmatik. Terus selanjutnya ada jenis-jenis tes kesastraan. Tes kesastraan ini meliputi dari hasil pembelajaran sastra, ada teknik pembelajaran dan tes kesastraan. Terus lagi ada penilaian pembelajaran sastra berbasis kompetensi. Yang berikutnya ada tugas penilaian hasil pembelajaran dari sastra itu tersebut. Ada penyekoran pengukur efektif, dan yang kelima itu ada penyengkoran dan sistem pemberian nilai dan pengelolaan nilai. Evaluasi ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan tentang proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.